Hai guys, bertemu lagi di channel Pemuda Khatulistiwa. Tahukah kamu negeri ini memiliki segudang cerita seram dan mistis? Di antaranya kisah-kisah rumah berhantu yang menyimpan beberapa kisah supranatural yang beredar di masyarakat. Tidak aneh jika cerita ini membangkitkan adrenalin sehingga masyarakat lebih penasaran dengan kisahnya. Banyak sekali kisah rumah berhantu yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Saking seramnya, cerita ini masih menjadi tren perbincangan sampai-sampai diangkat ke layar lebar. Mau tahu kisah-kisah di balik rumah berhantu yang ceritanya masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat? Yuk kita simak video berikut. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like, komen, dan share video ini. Nomor 1. Rumah Darmo Surabaya merupakan sebuah urban legend yang sangat tidak asing lagi oleh warga Surabaya. Konon, kesuksesan keluarga ini didapat melalui cara yang tidak wajar, di mana penghuninya membuat perjanjian dengan makhluk halus dengan cara memberikan tumbal nyawa setiap malam Jumat kepada makhluk halus itu. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa diganti dengan lainnya. Lama-kelamaan penghuni rumah tersebut merasa keberatan dengan perjanjian itu, sehingga ia berhenti memberikan tumbal dan segala hal yang berkaitan dengan pesugihan tersebut. Beberapa kisah menyatakan keluarga tersebut pergi menggunakan kapal laut, namun naas, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan yang menewaskan pemilik rumah dan keluarga lainnya. Hingga kini tidak diketahui apakah penyebab dari tenggelamnya kapal tersebut. Apakah itu disebabkan oleh kesalahan teknis atau akibat dari keganasan makhluk halus? Kondisi rumah saat ini sangatlah tidak terawat, menyisakan pilar dan tembok rumah yang sudah kumuh, mulai dari atap yang sudah tidak ada hingga kesan mistis di rumah tersebut. Beberapa pengakuan masyarakat mengatakan tidak semuanya anggota dari keluarga itu ikut berlayar. Mereka meninggalkan seorang pembantu dan pengasuh bayi di rumah itu. Namun lagi-lagi keduanya juga harus meregang nyawa terkena aksi perampokan di rumah mewah tersebut. Dan setelah itu rumah ini menjadi kosong dan kemudian pada tahun 1997 rumah tersebut terbakar tanpa ada yang tahu apa penyebabnya. Cerita dari warga sekitar, mereka kerap kali diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Salah satunya diungkapkan oleh seorang warga yang bekerja sebagai loper koran. Saat ia mengirim koran pada pelanggan di perumahan Darmo, anak ini melihat sosok wanita berpakaian serba putih sedang berjalan sembari menunduk tepat di persimpangan jalan rumah Darmo. Nomor 2. Nah, gurita yang berada di atap rumah bukanlah asal-usul dari kisah horor ini. Tetapi rumah ini merupakan tempat praktik pemujaan setan. Rumah yang berwarna putih dan memiliki patung gurita berwarna hitam dengan mata yang merah menyala yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini diyakini masyarakat sebagai tempat aliran pemujaan setan. Hal tersebut terlihat dari simbol di depan rumahnya, di mana terdapat 3 buah angka 6 dengan pola yang berbeda. Menurut beberapa sumber, angka tersebut merupakan simbol pemujaan setan yang merupakan sekte atau aliran sesat. Bagi mereka yang mengetahui teori konspirasi, pastinya paham akan maksud dibalik angka 666 itu. Bukan hanya simbolnya saja, ternyata ada kisah yang unik yang terjadi ketika ada seseorang mengunjungi ketua RT setempat untuk mendaftarkan dirinya menjadi jemaat gereja yang diakui tempatnya pada rumah gurita tersebut. Sontak, ketua RT itu pun menjadi bingung karena baru kali ini ada orang yang mau beribadah tetapi harus mendaftar terlebih dahulu. Konon, agar bisa bergabung di sekte ini, maka orang-orang tersebut harus mengeluarkan darahnya untuk dipersembahkan kepada setan yang dipujanya. Rumah yang bergaya unik dengan kesan klasik tersebut jika dipandang sekilas dari luar menyisakan banyak pesan mistis yang pernah terjadi di situ.
mulai dari warna rumah berwarna putih yang nampak kusam dan mulai mengelupas, serta nuansa angker di sekitar rumah, membuat orang yang melintas akan mendadak ketakutan. Beberapa cerita yang beredar di sekitar rumah kerap memberikan aura negatif serta menyimpan misteri. Menurut pengakuan warga yang tak ingin disebutkan namanya, ia pernah merasakan kejadian angker di rumah tersebut, di mana di dalam rumah tampak bayangan orang yang sedang melakukan ritual serta ada orang yang disekap, bertujuan untuk menggugurkan dosa melalui pemujaannya kepada setan. Nomor 3. Dan yang terakhir adalah rumah kentang yang terletak di Dharma Wangsa. Sepertinya rumah ini masih banyak menyimpan misteri, di mana ia akan terlihat bersih di siang hari, namun saat malam harinya rumah ini akan mendadak seram. Kadang juga terdengar suara tangisan anak kecil yang merengek kesakitan. Fenomena misteri ini memang sudah akrab terdengar sejak lama di wilayah Jakarta Selatan, bermula pada peristiwa seorang anak kecil yang tewas jatuh ke dalam kuali yang sedang digunakan untuk merebus kentang. Beberapa versi juga mengatakan sosok anak kecil yang sangat nakal, dan saking nakalnya pembantu rumah tangga tak mampu mengurus dan menghadapinya, hingga suatu ketika dia dengan sengaja menjatuhkan si anak kecil tersebut ke dalam kuali dan memotongnya untuk disajikan bagi penghuni rumah tanpa sepengetahuan orang rumah. Dari pengakuan masyarakat, sejak kejadian tersebut sering tercium aroma kentang serta suara anak kecil yang menangis dengan sangat keras di dalam rumah tersebut. Padahal rumah kentang itu sudah lama tidak dihuni karena kisah horor dan mistisnya. Menurut pengakuan Agip yang sehari-hari menjaga kios bensin di depan rumah kentang, ia mengaku sering mencium aroma kentang rebus pada malam hari. Bukan hanya itu saja, tetapi keangkeran dari rumah itu diakui oleh seorang warga di area tersebut. Warga itu menceritakan ketika ia pulang kerja melewati rumah itu, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Karena penasaran, ia mendekati rumah tersebut. Tersentak ia menyadari bau kentang yang sangat menyengat disertai bau bunga kenanga yang membuat dia ketakutan. Dan saat dia melintasi kaca jendela rumah tersebut, tanpa diduga muncul sosok seram di dalam rumah yang mencoba mengikutinya sambil menangis dan meminta tolong. Bagaimana sahabat pemuda, seram bukan? Mungkin video ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Benar atau tidaknya kisah-kisah ini semua dikembalikan pada diri kalian masing-masing. Oh iya, jika kamu mengetahui tempat mistis dan seram di daerahmu dan ingin kami membahasnya, silakan kirim saranmu di kolom komentar di bawah ya. Dah.